Hai sobat, thank you sudah klik video ini dan selamat datang kembali di Gali Cerita. Channel yang menceritakan kisah kiriman dari sobat semua dengan mengubahnya sebagai sebuah alur cerita untuk menginspirasi dan menemani aktivitas sobat semua. Bagaimana alur cerita kita kali ini? Langsung kita bahas di Gali Cerita. Kehidupan memang terkadang tidak main-main bercandanya. Tidak memandang usia saat mengajak bermain, dan tidak mengenal waktu saat sudah ingin melucu. Manusia diwajibkan bersiap untuk menghadapi kapanpun itu terjadi. Seperti kisah kita kali ini yang dialami oleh Arta. Arta menceritakan bagaimana perjuangannya di masa muda untuk membantu meringankan beban sang ayah. Bagaimana cerita Arta? Pasang telinga, buka hati, siapkan kuota, dan kita gali ceritanya. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggir sungai, Arta, seorang pelajar SMA berusia 17 tahun, hidup dalam bayang-bayang kesulitan. Keluarganya terdiri dari ayahnya Pak Rahman yang merupakan penjual makanan keliling dan ibunya Bu Siti yang beberapa bulan lalu terpaksa dirawat di rumah sakit akibat penyakit yang tak kunjung sembuh. Biaya pengobatan yang tinggi membuat Pak Rahman terpaksa meminjam uang dari Jaka, seorang rentenir kejam yang terkenal sering menindas para peminjamnya dengan cara yang brutal. Setiap malam saat matahari terbenam, Arta melihat ayahnya berjualan dengan wajah penuh lelah. Pak Rahman selalu berusaha tersenyum di depan Arta dan ibunya. Namun di balik senyumannya, Arta tahu betapa beratnya beban yang dipikulnya. Jaka sang rentenir tidak segan-segan datang ke rumah mereka, mendatangi Pak Rahman dan mengancam akan mengambil semua harta benda jika utangnya tidak segera dilunasi. Ibu Arta yang baru saja sembuh dari sakit semakin melemah karena stres dan ketakutan menghadapi ancaman Jaka. Malam-malam mereka dipenuhi dengan suara pintu yang diketuk dan suara berat Jaka yang bergetar saat mengingatkan Pak Rahman tentang utangnya. Melihat keadaan yang semakin buruk, Arta merasa putus asa. Dia tahu ayahnya sangat mencintai keluarga dan bekerja keras untuk memberi kehidupan yang layak. Arta merasa terpanggil untuk membantu, meskipun dia tahu betapa sulitnya situasi yang mereka hadapi. Suatu malam, setelah Jaka pergi, Arta berdiri di depan cermin dan berjanji pada dirinya sendiri untuk melawan semua ketidakadilan ini. Aku tidak akan membiarkan keluargaku hancur karena hutang ini, bisiknya kepada dirinya sendiri. Arta memutuskan untuk mencari pekerjaan paruh waktu di sebuah kafe kecil di dekat sekolahnya. Dia membantu mencuci piring dan melayani pelanggan. Setiap rupiah yang dia dapatkan, dia simpan untuk membantu ayahnya membayar hutang. Di balik semua kesibukan itu, Arta juga tetap berusaha belajar dengan tekun, meski kadang dia harus bergadang hingga larut malam setelah pulang dari bekerja. Dia tahu bahwa pendidikan adalah jalan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Satu bulan berlalu, dan Arta masih berjuang untuk mengumpulkan uang. Dia menyadari bahwa jumlah uang yang ia kumpulkan masih jauh dari cukup untuk melunasi hutang. Suatu hari, saat berjualan di kafe, Arta melihat orang-orang berdatangan untuk membeli makanan.
Dalam benaknya terlintas sebuah ide. Kenapa tidak memanfaatkan keahlian ayahku dalam memasak? Pak Rahman selalu membuat masakan yang lezat dan Arta yakin jika mereka berjualan makanan, mereka bisa mengumpulkan lebih banyak uang. Dengan semangat baru, Arta mengumpulkan sedikit uang dari teman-temannya dan meminjam peralatan memasak dari tetangga. Ia meminta izin kepada ayahnya untuk membuka gerobak makanan kecil di depan rumah mereka. Pak Rahman awalnya ragu, tetapi melihat semangat Arta, ia akhirnya setuju. Mereka mulai menjual makanan di sore hari setelah Pak Rahman selesai berjualan keliling. Gerobak mereka segera menarik perhatian tetangga dan orang-orang yang lewat. Dengan bantuan ibunya yang juga bersemangat, mereka mulai menyajikan masakan khas keluarga. Dan dalam waktu singkat, gerobak makanan mereka ramai dikunjungi. Pelanggan menyukai masakan Pak Rahman yang bercita rasa rumahan dan penuh kasih sayang. Setiap suapan membawa kembali kenangan manis dari masa lalu saat keluarga mereka masih hidup tenang. Namun, tidak ada kebahagiaan yang abadi. Suatu hari, Jaka mendengar kabar tentang usaha baru Arta. Dia marah dan merasa terancam oleh keberhasilan Arta dan keluarganya. Suatu malam dia datang dengan wajah marah didampingi anak buahnya. "Berani-beraninya kalian buka usaha di sini. Hutangmu belum lunas dan sekarang kau malah ingin lebih kaya?" teriaknya mengancam Arta dan Pak Rahman. Arta tak gentar. Dia berdiri tegak dan berkata, "Kami tidak akan takut pada Anda. Kami bekerja keras untuk hidup dan kami akan melunasi hutang itu dengan cara kami sendiri." Ketegasan Arta membuat Jaka tertegun sejenak, namun tak lama dia kembali mengancam, "Kau akan menyesal, anak kecil." Setelah kejadian itu, ketegangan semakin meningkat. Jaka terus meneror mereka, mengintimidasi pelanggan dan berusaha menghancurkan usaha mereka. Namun Arta tidak menyerah. Dia mulai mencari cara untuk melawan Jaka dengan melibatkan pihak berwajib. Arta bergegas ke kantor polisi dan menceritakan semua yang terjadi. Dengan tekad yang kuat, dia membawa semua bukti intimidasi yang telah dialaminya dan keluarganya. Polisi mulai menyelidiki dan mereka segera menangkap Jaka. Keluarga Arta merasakan beban yang sangat berat terangkat dari bahu mereka. Meski mereka masih harus menghadapi banyak masalah, setelah Jaka ditangkap, usaha rumah makan mereka kembali bangkit. Dukungan dari masyarakat yang melihat perjuangan Arta dan Pak Rahman sangat luar biasa. Orang-orang berdatangan untuk membantu, mendukung usaha mereka dengan membeli makanan dan menyebarkan kabar baik tentang makan Pak Rahman. Dengan semangat dan kerja keras yang tak kenal lelah, mereka terus memperbaiki usaha mereka. Arta belajar banyak tentang cara mengelola bisnis dari teman-teman yang lebih berpengalaman, dan Pak Rahman berfokus pada peningkatan kualitas masakan dan pelayanan. Dalam waktu singkat, rumah makan mereka semakin terkenal di kota kecil itu. Namun meski usaha mereka mulai berkembang, tantangan baru muncul. Persaingan bisnis semakin ketat dan Arta juga Pak Rahman harus berusaha lebih keras untuk mempertahankan pelanggan. Mereka menghadapi tekanan dari restoran-restoran besar yang mulai bermunculan di sekitar mereka. Arta merasa mereka perlu melakukan sesuatu yang berbeda untuk menarik perhatian pelanggan. Di malam itu, Arta mendapatkan inspirasi. Dia ingat bahwa masakan ayahnya selalu memiliki cerita di balik setiap hidangan. Arta memutuskan untuk mengadakan malam cerita di rumah makan mereka, di mana Pak Rahman akan berbagi kisah-kisah di balik resep-resepnya sambil menyajikan hidangan khas.
Dia yakin bahwa pengalaman tersebut akan menciptakan ikatan yang lebih kuat antara pelanggan dan makanan yang mereka sajikan. Dengan penuh semangat, Arta mulai mempromosikan acara tersebut di media sosial dan di sekolahnya. Dia menyebarkan poster dan mengajak teman-temannya untuk datang. Kami tidak hanya menjual makanan, tetapi juga menjual pengalaman dan cerita, katanya pada ayahnya. Pak Rahman tersenyum bangga melihat semangat putranya. Malam cerita pertama diadakan dan ternyata sukses besar. Banyak orang datang untuk mendengarkan kisah Pak Rahman yang mengungkapkan bagaimana setiap hidangan memiliki kenangan tersendiri. Mereka menikmati makanan sambil mendengarkan cerita, tertawa, dan berinteraksi satu sama lain. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan membuat malam itu sangat berkesan. Sejak saat itu, rumah makan mereka semakin ramai. Arta dan Pak Rahman terus berinovasi dengan menambahkan tema-tema baru untuk malam cerita, seperti malam resep keluarga, di mana pelanggan bisa berbagi resep keluarga mereka dan menikmati hidangan yang terinspirasi dari resep tersebut. Pelanggan menjadi lebih terlibat dan merasa memiliki ikatan dengan tempat itu. Seiring berjalannya waktu, Arta berhasil menyeimbangkan antara belajar dan membantu di rumah makan. Dia tetap mendapatkan nilai yang baik di sekolah dan bahkan menjadi salah satu siswa berprestasi. Kesuksesan rumah makan juga memberinya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Arta bertekad untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi dan mempelajari manajemen bisnis agar bisa mengembangkan usaha keluarga lebih jauh lagi. Suatu hari saat Arta sedang mengelola rumah makan, dia mendapatkan telepon dari seorang pengusaha restoran besar di kota. Pengusaha tersebut tertarik untuk bermitra dengan mereka karena terinspirasi oleh kisah perjuangan mereka. Dia ingin menjadi rumah makan mereka sebagai cabang resmi dalam jaringan restoran yang sudah terkenal. Arta merasa terkejut sekaligus senang. Dia berdiskusi dengan ayahnya dan setelah pertimbangan matang, mereka memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Mereka berharap dengan kerjasama ini, rumah makan mereka dapat berkembang lebih cepat dan menjangkau lebih banyak orang. Dengan bantuan pengusaha tersebut, mereka mulai memperluas menu, meningkatkan pemasaran, dan membuka cabang di lokasi strategis lainnya. Namun kerjasama ini juga membawa tantangan baru. Arta harus belajar bernegosiasi dan menghadapi tekanan untuk memenuhi ekspektasi dari mitra bisnisnya. Sementara itu Pak Rahman merasa sedikit cemas kehilangan kontrol atas usaha yang telah dibangun dengan penuh cinta dan kerja keras. Arta berusaha meyakinkan ayahnya bahwa mereka masih bisa menjaga esensi dari rumah makan mereka dan tidak akan mengubahnya menjadi bisnis yang hanya mengejar keuntungan. Seiring waktu, Arta dan Pak Rahman berhasil menyeimbangkan antara harapan mitra dan visi mereka. Dengan dukungan tim yang baru, mereka tetap mengedepankan kualitas dan keaslian masakan. Arta mengambil peran penting dalam mengelola semua aspek, mulai dari pemasaran hingga pengembangan menu sambil tetap menjaga hubungan dekat dengan pelanggan. Namun, di balik keberhasilan yang terus mengalir, tantangan muncul. Ketika cabang-cabang baru mulai dibuka, Arta merasa tekanan semakin meningkat. Dia harus mengawasi berbagai lokasi sekaligus dan itu membuatnya merasa tertekan. Arta juga merasakan adanya perubahan dalam suasana rumah makan. Ketika lebih banyak pelanggan datang, ada pula orang-orang yang menginginkan keuntungan instan, termasuk beberapa karyawan baru yang tidak sepenuhnya memahami nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Pak Rahman dan Arta. Suatu sore, Arta mendapatkan laporan bahwa beberapa bahan makanan mulai hilang dari dapur. Awalnya dia tidak menganggap serius, tetapi setelah mencari tahu lebih lanjut, dia mendapati bahwa beberapa karyawan baru tidak menjaga kualitas dan integritas yang selama ini mereka junjung. Ini adalah momen yang menantang bagi Arta.
Dia harus memilih antara menutup mata atau menghadapi masalah ini secara langsung. Jika kita membiarkan ini terjadi, maka kita sama saja menghancurkan apa yang telah kita bangun, Pak, kata Arta kepada ayahnya. Pak Rahman mengangguk, meski wajahnya terlihat cemas. Dia mulai menjawab pertanyaan Arta. Kita harus berbicara dengan mereka, Arta. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang ini mengubah tujuan kita. Arta kemudian memutuskan untuk memanggil semua karyawan untuk rapat. Di hadapan mereka, Arta berbicara dengan tegas dan penuh percaya diri. Dia menjelaskan betapa pentingnya nilai-nilai yang telah membentuk rumah makan mereka dan betapa setiap anggota tim memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan pelanggan. Ini bukan hanya tentang keuntungan, ini tentang cinta yang kita tuangkan dalam setiap hidangan yang kita sajikan. Arta berkata, suaranya bergetar penuh emosi. Beberapa karyawan terlihat terdiam, sementara yang lain tampak merasa tersinggung. Namun Arta tetap tenang dan mendengarkan setiap tanggapan. Dalam diskusi itu, beberapa karyawan mulai mengakui bahwa mereka tidak sepenuhnya mengikuti prinsip yang dipegang oleh Pak Rahman dan Arta. Melalui dialog terbuka itu, Arta berhasil merangkul kembali timnya dan mereka bersama-sama membuat komitmen dan meningkatkan kualitas layanan dan produk. Bagaimana kelanjutan rumah makan Arta dan Pak Rahman? Kita lanjut di part 2 ya. Sobat, jika kalian ingin berbagi kisah, bisa langsung mengirimkan cerita kalian ke alamat email yang sudah kami sertakan ya. Setiap cerita yang dikirimkan akan kami samarkan nama dan lokasinya, kecuali sesuai persetujuan pengirim yang asli. Dan untuk kisahnya sendiri akan kami sajikan menjadi sebuah alur cerita. Thank you telah menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Thank you untuk like dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk tinggalkan komen agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Jaga diri, sehat selalu, and see you next time. Bye!